Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. I hope you protection of Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay, before study, we say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Oke, pembelajaran matematika kali ini adalah berkenaan dengan bab 2, yaitu operasi hitung campuran. Operasi hitung campuran pada bilangan cacat. Di kelas sebelumnya, kamu sudah pernah belajar tentang operasi hitung bilangan cacah ataupun pecahan. Operasi hitung tersebut meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Bagaimana jika dalam sebuah soal terdapat 2 atau lebih tanda operasi hitung? Untuk menyelesaikannya, ada aturan-aturan tertentu. Dan semua ini akan kita pelajari dalam bab ini. Silakan memahami konsep operasi hitung campuran. Aturan-aturan yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan operasi hitung campuran, yang pertama adalah operasi di dalam kurung dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian, yang kedua adalah perkalian dan pembagian adalah setara, maka kerjakan urut dari kiri. Apabila ada keduanya dalam sebuah operasi atau satu kalimat pertanyaan, maka kerjakan diurut dari yang sebelah kiri. Selanjutnya, perkalian dan pembagian dikerjakan lebih dulu dari penjumlahan dan pengurangan dikarenakan perkalian dan pembagian lebih kuat daripada pengurangan dan penjumlahan. Yang keempat, penjumlahan dan pengurangan adalah setara, maka dikerjakan secara urut dari sebelah kiri. Penggunaan sifat-sifat bilangan dalam hitungan campuran, yaitu terdiri dari komutatif, asosiatif, dan distributif. Untuk sifat komutatif adalah sifat pertukaran, di mana hal ini berlaku hanya pada penjumlahan dan perkalian. A ditambah B, hasilnya sama dengan B ditambah A, yaitu C. A dikali B, hasilnya akan sama dengan B dikali A, hasilnya sama dengan C. Untuk contohnya, 2 ditambah 3 sama dengan 3 ditambah 2, yaitu 5. 2 dikali 5 sama dengan 5 dikali 2, hasilnya adalah 10. Selanjutnya adalah asosiatif, pengelompokan. Rumusnya tertera di layar dan penggunaannya ada contohnya di sebelah kanannya, yaitu kurung buka 2 ditambah 3 kurung tutup ditambah 5, hasilnya sama dengan 2 ditambah kurung buka 3 ditambah 5 kurung tutup sama dengan 10. Hal ini juga berlaku pada perkalian, yaitu 2 kurung buka 2 dikali 3 kurung tutup dikali 5, hasilnya sama dengan 2 dikali kurung buka 3 dikali 5 kurung tutup, hasilnya sama dengan 30. Untuk komutatif dan asosiatif hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Sedangkan untuk distributif, yaitu penyebaran, berlaku pada perkalian terhadap penjumlahan, perkalian terhadap pengurangan. Juga demikian dengan pembagian. Contohnya ada di sebelah kanan. Selanjutnya kita masuk taksiran hasil operasi hitung campuran bilangan. Selanjutnya kita masuk pada taksiran hasil operasi hitung campuran bilangan cacat. Di kelas sebelumnya, kamu telah mempelajari penaksiran hasil operasi hitung. Salah satu kegunaan penaksiran adalah untuk mempermudah perhitungan. Misalnya, pada saat kamu berbelanja di pasar swalayan.
Harga barang-barang biasanya tidak bulat kelipatan ratusan atau ribuan hingga sulit untuk menghitung jumlah harga semua barang yang kamu beli. Dengan menggunakan penaksiran, kamu akan lebih cepat mengetahuinya. Penaksiran dapat pula kamu lakukan pada operasi hitung campuran. Caranya sama saja dengan yang telah kamu pelajari sebelumnya. Bulatkan semua bilangan yang akan dioperasikan, kemudian lakukan operasi hitung campurannya. Ingat aturan pembulatan sebagai berikut. 1. Jika angka sebelumnya kurang dari 5, maka angka yang dibulatkan tetap. 2. Jika angka sebelumnya lebih dari 5, maka angka yang dibulatkan ditambah 1. 3 hal pada slide sebelumnya digunakan juga untuk operasi hitung campuran, bilangan pecahan, dan desimal. Sekarang kita mereview penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian di kelas sebelumnya. Contoh A, menjumlahkan pecahan berpenyebut tidak sama. Cara menjumlahkannya, jika menjumlahkan 2 pecahan biasa, maka dari penyebut masing-masing pecahan harus disamakan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, menjumlahkan pecahan biasa dengan pecahan campuran, diuraikan menjadi pecahan bilangan asli atau campuran, bisa diuraikan ke dalam pecahan. Pecahan biasa. Kemudian menjumlahkan pecahan 1 desimal dan 2 desimal ya. Di sini bisa kita lihat menjumlahkan pecahan 1 desimal, maka diluruskan bagian satuan dengan satuan, luruskan komanya, kemudian persepuluhan dengan persepuluhan. Kemudian menjumlahkan pecahan 2 desimal dengan 1 desimal ya. Posisi yang 1 desimal ditambahkan dengan 0. Kemudian operasinya akan kembali lagi seperti operasi yang pertama. Dilurus. Selanjutnya pengurangan pecahan, mengurangkan pecahan dari bilangan asli. Ya, di sini bisa kita lihat 2 ya. 2 ini merupakan bilangan asli yang dapat dijabarkan menjadi 4/2. Dari 4/2 dikurang dengan 1/2, maka hasilnya akan menjadi 1/2. Demikian juga mengurangkan pecahan dengan cara penyebutnya tidak sama, tetap harus menyamakan terlebih dahulu penyebutnya. Dan pengurangan pecahan desimal dapat dilakukan secara langsung seperti penjumlahan. Apabila ada angkanya yang lebih kecil, maka dia bisa meminjam. Selanjutnya perkalian pecahan, mengalihkan pecahan desimal selayaknya sama seperti mengalihkan 0,2 dengan 0,3. Ya, 2 dikali 3, kemudian ada 2 angka di belakang koma, maka hasilnya adalah 0,06. Kemudian mengalihkan pecahan biasa, bagian pembilang dengan pembilang, penyebut dikalikan juga dengan penyebutnya. Untuk pembagian pecahan merupakan kebalikan dari perkalian. Maka ketika ada 0,5 dibagi 0,2 dapat dirubah menjadi perkalian menjadi 0,5 dikali 10/2. Selanjutnya pembagian pecahan, membagi pecahan desimal ya, sama langkah-langkahnya seperti waktu di kelas 5. Kemudian juga membagi pecahan biasa sama seperti ini. Kemudian karena kebalikan dari pembagian ada perkalian, dirubah dengan bagian belakangnya di Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Thank you for attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.